teman-teman, ya pada malam hari ini kita kedatangan seorang anak muda yang akan membagi pengalamannya tentang budaya Sumba. Dan ada pun pertanyaan yang saya mau lontarkan kepada Umbu Adi ini. Yang pertama, apa pandangan Umbu Adi sebagai anak muda melihat budaya pada saat ini dengan perkembangan zaman yang pesat? Saya langsung Ya. ya. Halo guys, perkenalkan nama saya Adi Tamama, bisa disapa Adi saja. Mengenai pandangan dari saudara Eki tadi, mengenai pandangan budaya pada sini dengan perkembangan zaman yang pesat, memang ini adalah salah satu tantangan bagi kita sebagai anak muda begitu. Ya. Kenapa saya berkata demikian? Apakah kita saat ini mengikuti zaman yang sedang transisi berkembang, atau kita bertahan di budayanya kita yang sebenarnya? Begitu. Kenapa saya berkata demikian? Memang saat ini jujur sih, saya pribadi, karena mungkin saya dibesarkan dengan namanya budaya atau tradisi, saya tetap bertahan di posisi saya, tapi tidak menuntut kemungkinan saya tidak mengikuti zaman. Tapi nilai budaya dengan perkembangan zaman itu sedang berjalan sama-sama. Nah, karena kenapa sebagai demikian? Banyak anak muda yang sesuai pandangan saya atau yang saya lihat mengikuti zaman tapi lupa yang namanya budaya kita sendiri gitu. Salah satunya sekarang ada namanya Free Fire atau game online atau game apa. Ketika kita datang, kita tegur, iya, tapi fokus di HP, dilihat orangnya. Itu salah satu sudah memunahkan budaya sapa kita terhadap orang lain, sudah pudar. Tapi saya tidak mau bilang bahwa saya sudah yang terbaik, tidak. Tapi bagaimana kita bicara tentang budaya, kita bicara tentang perkembangan zaman, kita harus tahu kita posisi di mana, dan kita tahu kapan kita harus menggunakan media dan kapan kita harus tanamkan budaya. Budaya ini tidak semerta-merta harus pakaian adat atau harus tidak. Budaya itu ketika ada kedatangan teman kita sorong rokok atau tanpa sirip pinang, itu sudah bagian dari budaya begitu. Nah, budaya yang sebenarnya itu tapi banyak anak muda yang melihat bahwa budaya itu harus pakaian adat, pakaian lengkap dengan motif Sumba atau lain sebagainya. Saya tidak sebenarnya. Mungkin ini yang saya bisa sampaikan. Oke, terima kasih banyak Umbu Adi atas penjelasannya. Saya menyimpulkan sedikit ya apa dari jawaban dari Umbu Adi, dari pendapat dari Umbu Adi buat kita semua begitu. Nah, ini sedikit saya kutip bahwa apa perkembangan melihat budaya dari perkembangan zaman yang pesat itu. Nah, bagaimana kita melihat kita punya pribadi itu menyapa dengan sesama manusia. Siap. Oke, pertanyaan yang kayak berikutnya Umbu Adi. Bagaimana peran laki-laki dan perempuan dalam budaya Sumba? Waktu kesempatan saya persilakan. Ya, langsung saja. Ya. Kembali kesempatan berikan kepada saya. Peran laki-laki dan perempuan dalam budaya Sumba. Saya rasa ini bukan hal yang lumrah atau hal yang baru bagi kita. Nah, kenapa saya berkata demikian? Dalam budaya Sumba itu sendiri, laki-laki punya drastis tersendiri, perempuan punya drastis tersendiri. Tapi banyak yang mengklarifikasi atau membaca situasi bahwa laki-laki itu lebih tinggi drastisnya dibandingkan perempuan. Sebenarnya di situ tidak ada, kita tetap sama. Kenapa saya kata demikian? Kalau dalam budaya Sumba ada yang namanya, kalau dalam rumah adat itu ada yang namanya kamaniru pai. Dia itu di tengah dalam rumah itu, dia itu sebagai penopang. Dan ibarat orang perempuan dalam rumah tangga itu, dia itu sebagai penopang dari laki-laki itu. Dia itu adalah
titik kekuatannya laki-laki. Dia yang mengasuh semua kebutuhan rumah tangga, misalnya dari mengasuh anak, urus hewan, bersihkan atau dapur. Di situ sebenarnya peran laki-laki mengangkat martabat seorang perempuan itu seperti apa. Nah, memang saat ini terjadi laki-laki dan perempuan itu hal yang diperbincangkan begitu. Kenapa saya berkata demikian? Karena laki-laki itu menganggap bahwa membela perempuan itu adalah sudah boleh bilang sudah memutuskan harganya. Padahal sebenarnya tidak, begitu. Kenapa sampai berkata demikian? Mungkin saja ya, ini pandangan saya dan penglihatan saya, dan ini sering terjadi juga di lingkungan saya, begitu. Kenapa saya berkata demikian? Mungkin saja pendidikan yang membuat kita lemah atau sumber daya manusianya yang lemah. Pandangan tentang perempuan yang sebenarnya itu apa, begitu. Kenapa saya berkata demikian? Nah, ketika laki-laki membelis mahal seorang perempuan, di situ dia mengangkat dia punya diri itu bahwa dia sudah lebih tinggi dari seorang perempuan. Padahal namanya tinggi. Itu adalah sebuah mahar atau sebuah penghargaan kepada orang tuanya yang sudah melahirkan seorang gadis yang cantik seperti dia yang kita lamar ini. Sehingga saya mampu melamar dia, jadikan saya sebagai istri. Dia menjadikan penopang bagi saya. Sudah di situ. Tapi banyak laki-laki atau banyak orang yang mendefinisikan bahwa belis itulah bagian putusan harga. Kita harus mendeskripsikan mana belis, mana harga. Nah, ketika belis itulah sebuah penghargaan, berarti beli ini sebuah keputusan yang ada negosiasi antara penjual dan pembeli sehingga memutuskan sebuah harga yang menjadi kepemilikan pribadi. Nah, ibaratnya begini. Dalam budaya Sumba, apakah ada yang namanya putus harga dalam budaya? Dalam belis? Tidak ada. Tetap ada yang namanya toleransi dalam bahasa Sumbanya itu laku longamaimu. Berarti ketika ada yang misalnya kejadian kematian di keluarga perempuan, saya sebagai pihak laki-laki itu tetap bisa pergi. Atau begitupun dari pihak perempuan, dari keluarganya perempuan. Ketika saya ada kedukaan atau acara apa di saya punya keluarga, pasti dari pihak perempuan juga datang di saya punya acara adat itu, gitu. Berarti tidak ada yang diputuskan, begitu. Jadi kita sebagai anak muda saat ini harus mampu betul-betul mencerna budaya saat ini. Jangan sampai budaya ini menjadi cerita di masa tua akan datang buat anak-anak kita, buat generasi kita, atau menjadikan sebuah sejarah bagi anak-anak kita ke depannya. Itu yang harus menjadi perhatian kita bersama. Ya salah satunya contohnya bagaimana? Ya kita harus mampu mendiskusikan apa yang kita pernah rasakan atau yang pernah diajarkan dari orang tua kita. Dan sekarang kita harus saling berbagi di antara orang muda. Karena hanya mampu mempertahankan budaya saat ini adalah cuma anak muda. Kalau kita bilang orang tua tidak, dia sekarang itu sebagai pengarah aja bagi anak muda. Begitu. Ya itu kembali tergantung lingkungan kita mampu tidak. Kalau tidak mampu ya harus cari strategi lain begitu. Ya, misalnya ketika saya di lingkungan saya tidak mengajarkan tentang budaya, ketika saya berkecimpung di dunia kampus dan saya bergabung di organisasi, di situ saya belajar tentang budaya. Misalnya ada Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Sumba Tengah. Di situ saya belajar bagaimana karakternya kita orang Sumba pada dasarnya. Tidak, ini kita belum berbicara tentang luar Sumba. Ini kita berbicara tentang dalam Sumba saja begitu. Mungkin ini saya bisa sampaikan. Saya kembalikan. Oke, terima kasih atas jawabannya, Mbak Adi. Yang kita petik pada pertanyaan kedua ini adalah perempuan adalah penopang bagi laki-laki. Tanpa perempuan, laki-laki tidak ada apa-apanya. Siap. Ya. Oke, kita melangkah kepada pertanyaan berikutnya, Mbak Dia. Ya. Oke, pertanyaannya, bagaimana tanggapan anak muda terhadap budaya Sumba? Ya, saya pribadi ya. Saya ini salah satu anak muda yang lagi berada di posisi budaya itu sendiri. Kenapa saya berkata demikian? Saya harus ceritakan dulu perjalanan hidup saya sebagai anak muda Sumba yang sebenarnya. Saya hidup di kampung dengan yang nilai budayanya itu sangat tinggi, nilai sosialisnya itu sangat tinggi. Jadi saya sejak kecil itu saya belajar dari sejak kecil tentang budaya. Ketika saya
saya punya opa kayak mana dia jalan, dia entah itu perkawinan, entah itu kematian, saya harus ikut beliau. Dan situ saya belajar budaya itu sebenarnya seperti apa, budaya Sumba yang sebenarnya itu seperti apa. Nah, sehingga saya merantau sejak kecil dari tahun 2004 di Wengapu. Di situ saya minat dan bakat saya mulai terukur ketika ini cerita panjang tentang budaya. Kenapa saya katakan demikian? Saya sebagai waktu itu sebagai masih kanak-kanak, saya punya rasa kepedulian ingin tahu budaya Sumbanya kita, begitu. Sehingga sewaktu-waktu waktu itu ceritanya ketika saya gembala kambing di tempat tinggal saya di Lambanapu, di situ saya kadang juga seluluk sendiri atau saya bicara sendiri budaya Sumba dalam artiannya luluk sendiri di Padang begitu. Dengan saya jawab sendiri apa yang saya omong begitu. Itulah salah satu saya mempertahankan nilai budayanya saya yang sebenarnya. Walaupun saya tidak tahu apa arahnya yang saya omong, tapi saya lagi berbicara bahwa saya lagi bicara tentang budaya. Nah, sampai dan waktunya saya waktu masuk SMP, di situ saya mulai tertonton dalam dunia panggung. Jadi waktu itu kan saya kelas 7 SMP, saya diminta dari guru-guru saya untuk menjawab apa yang dikatakan oleh teman saya, begitu, kakak tingkat saya waktu itu. Tapi dipanggil saat itu saya tidak tahu apa yang saya mau balas. Ketika sampai di ruang guru, di situ saya diminta lulu. Saya bilang, wah pas, begitu. Jadi saya luluk dengan kawan saya. Waktu itu kami tampil di THR. Itu sekolah pertama yang tampil di Wengapu itu tahun 2000, aku tidak salah itu tahun 2010 itu sekolahnya saya waktu itu. Begitu. Sampai kelas 2, kelas 3, sampai kelas 1, kelas 2 itu saya belajar tampil terus di THR gitu. Nah, akhirnya dengan perjalannya waktu saya melanjutkan tingkat SMA. Nah, di situ juga kami tampil di kelas tahun 2013 itu kami tampil di THR. Jadi dilihat dari sisi itulah Bupati waktu itu masanya Pak Gideon. Di situ beliau melihat bahwa anak muda itu berbakat. Mungkin salah satu transisi itu mungkin jadi diadakan lomba tingkat SMA. Begitu. Jadi saya ingat persis waktu itu, kalau saya tidak salah, tanggal 23 dan 24 Juni 2013 kalau tidak salah. Di situ ada yang namanya lomba antara sekolah tingkat Kabupaten Sumba Timur. Nah, di situ saya mulai kembangkan bakat saya sampai kami mendapat juara 2 tingkat kabupaten. Saya rasa ini hal yang luar biasa bagi saya, dan itu juga secara perdana SMA-nya saya tampil secara publik walaupun dia sekolah baru karena saya angkatan pertama di SMA waktu itu. Jadi di situ kami membawa nama sekolah dengan baik secara nilai positif dalam budaya begitu. Dan sampai saat ini pun sekolah saya itu dijuluki sekolah berbilang dia itulah sekolah budaya. Karena rata-rata saat ini adik-adik saya juga tingkatnya saya juga berpotensi luluk saat ini begitu. Karena itu kau punya guru itu hebat begitu. Jadi kalau kita saja sebagai mahasiswa tidak peduli dengan budaya saat ini, saya rasa itu hal yang membahayakan, hal yang mematikan yang namanya budaya. Padahal kita ini boleh bilang paling tahu dari segalanya, dan selain dari Tuhan. Nah, ketika kita tidak tahu budaya kita sendiri, itu salah. Itu sudah salah total. Jadi kita harus berkompeten dan kita harus belajar dari orang tua kita sendiri. Sehingga misalnya kita ada tamu, bicara bagaimana cara melayani sirip pinang, cara melayani kopi seperti apa, itu kan kita harus tahu. Sehingga budaya kita yang sebenarnya itu tetap hidup walaupun kita dihadangkan yang namanya dengan perkembangan zaman begitu. Jangan sampai kita hanya fokus di HP, kita lupa dengan kawannya kita, itu yang bahaya. Jangan sampai yang dekat kita jauhkan, yang jauh kita dekatkan. Ya, karena itu HP yang bermain begitu. Itu salah. Sehingga di sini kita bicara luas, bukan berarti kita ini yang terbaik tidak. Kita hanya merasa kepedulian terhadap budaya kita saat ini yang lagi dikocok-kacir oleh perkembangan zaman begitu. Mungkin ini pandangan saya. Oke, terima kasih Mbak Di yang kesekian kalinya yang menanggapi sedikit
bahwa anak muda pada saat ini adalah tulang punggung budaya. Kalau anak muda sudah tidak ambil pusing, maka kemana budaya kita, yaitu budaya Sumba. Siap. Ya, pertanyaan berikut, Mbak Di. Ya. Apakah peran media dalam budaya? Ya, terima kasih Bu Eki. Pertanyaan yang keempat ini Ya. Ya. Peran media dalam peran budaya. budaya. Jadi kita bukan kita sih, saya pribadi sangat bersyukur ketika ada yang namanya media saat ini. Ya. Jadi kenapa saya berkata demikian? Saya sangat bersyukur. Sampai detik ini pun budaya Sumba itu sampai dikenali di luar negeri. Itu kan salah satu yang wow. Itu kan peran media ketika kita foto, mungkin kita menggunakan seragam budaya Sumba, motif Sumba, kita posting. Mungkin dari luar melihat menarik. Itu kan sudah satu peran media itu yang sangat luar biasa terhadap itu yang kita harus apresiasi terhadap media juga begitu. Tapi itu dia. Nah, kita sebagai anak muda kembali seperti yang di awal tadi, perannya anak muda mampu tidak memperdayakan media ini untuk mempromosikan budaya kita yang sebenarnya begitu. Karena itu perlu begitu. Jadi saya bersyukur saya setting di beberapa media itu seperti YouTube, Facebook, IG dan lain sebagainya itu yang bisa kita jangkau. Memang ada beberapa promosi Sumba yang seperti apa, bahkan dalam bentuk pariwisatanya dengan potensi motif Sumbanya. Serasa itu media sudah peran bagus. Nah, terus menjadi tugas kita sekarang, peran anak muda ini tetap terus menjaga nilai kultur budaya kita ini, sehingga jangan sampai hanya orang luar melihat menarik, sedangkan kita yang sebagai tubuhnya dari budaya itu tidak membuat dia menarik. Itu soal. Jangan sampai orang luar lebih paham kita punya budaya, sedangkan kita orang anak tanah sendiri tidak paham kita budaya. Begitu. Jadi saya berkata demikian. Ada beberapa kegiatan yang saya ikut di seminar itu sendiri. Orang luar melakukan penelitian di tanah Marapu, tanah Sumba, tapi melakukan pemateri kembali tentang budaya Sumba itu kepada orang Sumba. Itu kan hal yang konyol, hal yang bodoh bagi saya. Kalau bagi saya, seharusnya kita sebagai anak muda sebenarnya melakukan pemateri kepada mereka. Saya bukan berarti saya menolak dengan kedatangan mereka begitu, tapi saya menerima. Tapi paling tidak kita seperan anak muda, kita coba balik kejadian ini begitu. Kita harus mampu juga berbicara tentang budaya, sehingga bukan hanya orang luar yang mampu bicara tentang kita budaya, tapi kita sendiri juga harus mampu bicara tentang budaya kita sendiri, sehingga tetap sejalan. Orang luar paham, kita lebih paham. Kalau orang luar lebih paham, kita lebih paham lagi, sehingga kita terbalik. Sehingga orang luar lebih mengetahui kita punya kultur budaya seperti apa, sedangkan kita yang hidup di tanah Sumba ini kita tidak tahu. Itu kan hal yang dunia terbalik, orang bilang dunia terbalik. Jadi harapan saya ke depannya, kita sebagai anak muda tetap berperan terus dan proaktif, produktif dan reaktif dalam mempertahankan budaya kita yang seperti apa, sehingga perkembangan zaman dengan budaya tetap sejalan dan perannya media dalam mempromosi budaya kita itu tetap sejalan. Ya, salah satunya kita anak muda yang harus proaktif. Kalau bukannya mengukurkan kuantitas dan kualitas orang tua kita atau yang sudah tua ke kita, tidak juga. Tapi kan mereka lahir di dunia yang di zaman yang keterbatasan yang namanya media begitu. Ya, kita harus bersyukur saat ini kita lahir di yang ada di posisi dunia medianya berkembang dengan bagus. Kita harus ambil momen itu gitu. Sehingga budaya kita tetap terjaga, tetap kokoh. Sehingga budaya dalam tubuh saya tetap kokoh dan berdiri. Tidak ada orang yang datang bobrek. Dan sampai saya dibelokkan sejarah saya atau dibelokkan budaya saya. Itu yang kita harus perlu
Nah, dan misalnya dalam dunia perkawinan, dunia kematian, dan dunia adat lainnya, harus itu yang kita harus toleran jaga terus sebagai anak muda. Mungkin ini yang saya bisa sampaikan. Sekian. Oke, terima kasih Mbak Adi atas jawabannya. Yang saya petik sedikit dari apa jawaban yang Mbak Adi tadi, kita anak muda pada hari ini, marilah gunakan media dengan sebagaimana baiknya untuk budaya kita, supaya kedepannya budaya kita lebih dikenal lebih luas, jangan hanya sekitaran Sumba saja, lebih ke internasional gitu ya. Mungkin hanya ini saja pada malam hari ini. Terima kasih banyak atas kerjasamanya dengan Mbak Adi. Ada pertanyaan berikut tadi kan, menjawab, bisa berbagi pengalaman bagi kita semua pada malam hari ini. Ya, oke guys. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video kami. Dan mungkin akan ada lagi video-video yang akan kami bagi yang akan datang. Sekian, terima kasih.